Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B, kelompok 5, akan membahas materi tentang routing fundamental. Kelompok 5 yang terdiri dari 1. Muhammad Aklani Wafi, 2. Mentari Syahidah, 3. Nurul Lu'lu' Kamilah, 4. Sylvia Amanda Zuhri. Monggo. Materi pertama yaitu router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Jenis-jenis router. Secara umum, jenis router dikelompokkan dalam dua jenis, yakni router statis dan router dinamis. Router statis adalah router yang mempunyai tabel routing dengan kondisi statis yang diatur dengan cara manual oleh pihak administrator jaringan. Router dinamis adalah router yang mempunyai dan membuat tabel routing dengan kondisi dinamis dengan cara membaca lalu lintas jaringan, juga saling berhubungan dengan beberapa router lainnya. Berdasarkan jenisnya, router sendiri dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama router PC, adalah sistem operasi yang memiliki atau membagi IP address. Yang kedua, router hardware. Router hardware adalah sistem perangkat yang memiliki kemampuan seperti halnya router, sehingga hardware atau perangkat keras tersebut bisa membagi, memancarkan, serta juga men-sharing IP address. Yang ketiga, router aplikasi. Router aplikasi adalah aplikasi yang dapat diinstal pada sistem operasi sehingga bisa membuat sistem operasi bersangkutan memiliki kemampuan seperti halnya router. Contohnya, WinProxy, WinRoute, Spygate, dan juga WinGate. Selanjutnya, fungsi router. Selain dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih, fungsi router juga berguna sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan jaringan. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Dan yang ketiga, menghubungkan jaringan ke DSL. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan router. Kelebihan router, yang pertama dapat menghubungkan suatu jaringan komputer ke jaringan komputer lainnya. Yang kedua, sebuah router dapat memiliki fungsi untuk menyaring proses data dan juga dapat membagikan jaringan tersebut menjadi beberapa subnet, hingga proses yang diberikan kepada IP address tertentu dapat mengalir dari satu segmen ke segmen lainnya. Yang ketiga, sebuah router dapat berguna sebagai topologi jaringan. Selain itu, router juga tidak peka mengenai masalah yang ada terhadap kelambatan waktu. Selanjutnya, kekurangan router. Yang pertama, sebuah router terdapat kekurangan dalam pilihan koneksi yang ada dan juga sangat tergantung kepada jumlah koneksi. Yang kedua, sebuah router dapat menonaktifkan seluruh jaringan ataupun network yang tidak berguna. Yang ketiga, karena router sendiri memiliki peran yang cukup banyak membuat kinerja suatu komputer menjadi berat. Lanjut materi kedua yaitu routing. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Beberapa contoh dari routing adalah mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain, telepon melalui jaringan internet, atau mengirim data ke jaringan komputer. Selanjutnya, cara kerja routing. Dalam sebuah jaringan komputer, ada yang namanya TCP atau IP. TCP atau IP ini berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data agar bisa sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. Tugas TCP atau IP ini dibagi mulai dari pengirim data hingga menerima paket data dalam sistem. Dengan begini, jika terjadi masalah saat mengirim paket data, akan bisa dipecahkan dengan baik. Routing sendiri merupakan proses yang dialami data untuk mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar routing sendiri berada di lapisan jaringan TCP atau IP. Pada lapisan ini, terjadi proses memberi alamat dari setiap user komputer.
Data-data yang dikirim dari perangkat dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang dikenal sebagai IP. Datagram tersebut memiliki alamat tujuan paket data dikirimkan. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data untuk kemudian disampaikan ke perangkat tujuan. Jika alamat tujuan datagram ada di satu jaringan dengan perangkat asal, maka data tersebut akan langsung disampaikan. Namun, jika alamat tujuan data tidak ada di jaringan yang sama, maka akan diteruskan ke router lain yang lebih tepat. Selanjutnya, jenis-jenis routing. Berdasarkan pengiriman paket data pada routing, kita bisa membedakan routing menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Misalnya, sebuah komputer dengan alamat IP 192.167.1.3 mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.12, maka data akan langsung dikirim ke alamat IP tersebut. Yang kedua, routing tidak langsung adalah proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Misalnya, komputer dengan IP 192.167.1.3 ingin mengirim data ke komputer dengan IP 192.167.1.2. Sebelum ke host tersebut, harus menuju ke komputer dengan IP 192.167.1.4 terlebih dahulu. Selanjutnya, berdasarkan jenis konfigurasi menjadi minimal routing, static routing, dan dinamis routing. Minimal routing adalah proses routing sederhana yang biasanya hanya untuk pemakaian routing lokal saja. Static routing adalah proses routing yang digunakan pada jaringan yang menggunakan sedikit router dan konfigurasi routing yang tidak berubah dalam waktu lama. Selanjutnya, dynamic routing adalah proses routing yang digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu route. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router secara otomatis membuat routing baru. Routing dinamis merupakan protokol routing yang digunakan untuk menemukan jaringan serta untuk melakukan update pada routing tabel pada router. Next, selanjutnya fungsi routing. Yang pertama, memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Yang kedua, menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Yang ketiga, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP route. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan routing. Kelebihan routing yang pertama, tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan route ketika dikirim ke router lawan. Yang kedua, tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Yang ketiga, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan. Karena peruturan statis ini dibuat secara manual, kami dapat mengatur siapa yang kami hubungkan. Selanjutnya, kekurangan routing. Yang pertama itu, routing statis ini membutuhkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dalam pengaturan. Untuk alasan ini, administrator harus memiliki desain yang jelas atau topologi yang jelas sebelum menyesuaikan. Yang kedua, jika ada pengguna atau perangkat baru, pengaturan tambahan akan diperlukan lagi secara manual. Tentu saja ini akan memakan waktu lama, karena mereka perlu menambahkan pengaturan ke router yang ada. Yang terakhir, seperti yang saya katakan sebelumnya, peraturan statis ini membutuhkan lebih banyak perhatian. Oleh karena itu, peraturan ini tidak cocok untuk jaringan besar. IP routing. IP routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam satu network yang lain. Melalui suatu router
Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang terhubung langsung, terhubung, terhubung tidak langsung. Harusnya ya terhubung tidak terhubung langsung. Remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Cara kerja tabel routing. Router akan memberi rekomendasi jalur mana yang paling tepat untuk melewatkan paket data yang dikirim ke alamat tertentu sesuai dengan informasi yang terdapat pada tabel routing. Sehingga pada saat paket data telah dikirimkan atau diarahkan, maka router akan melakukan pencocokan yang terdapat pada tabel routing akan dan router akan menemukan jalur mana yang paling sesuai dengan informasi yang ada. Minimalnya, jalur yang terdapat pada database router harus memiliki dua hal berikut: destination address dan pointer to destination. Pointer akan mengindikasi bahwa destination address apakah terkoneksi secara langsung atau harus melalui router lain untuk mencapainya. Alamat tujuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada host address, subnet, group of subnets, major network number, group of major network number, default address. Jika pada saat melakukan pencocokan destination address pada paket yang tidak datang dengan tabel route tidak ditemukan network yang cocok, maka paket tersebut akan di-drop dan pesan ICMP destination unreachable akan dikirimkan ke source address. Untuk memahami lebih detail lagi bagaimana proses yang terdapat pada route table, kita akan mempelajari dari contoh gambar di bawah ini. Jika router Carol pada gambar di atas menerima paket dengan source address 10.1.1.97 dan alamat tujuan 10.1.7.35, maka router akan melihat ke route table untuk melakukan pencocokan alamat tujuan, yaitu subnet dari network 10.1.7.0. Berdasarkan route table, berdasarkan route table, router Carol, alamat tujuan tersebut dapat dicapai melalui next hop address 10.1.2.2 pada interface S0. Paket tersebut akan dikirimkan ke router berikutnya, Dahlan. Router DAL akan melakukan hal yang sama seperti router Carol, seperti melakukan pengecekan pada route table yang dimilikinya, maka didapat bahwa network 10.1.7.0 dapat dicapai melalui next hop address 10.1.4.2 melalui interface S1. Proses ini terus dilakukan sampai paket berada di router bahu. Router bahu menerima paket dari interface S0, melakukan pengecekan dan menemukan bahwa destination address merupakan directly connected subnet pada interface E0. Dengan demikian, proses routing selesai dan paket dikirim ke host 10.1.7.35 melalui interface Ethernet 0. Bagaimana jika alamat tidak terdapat pada tabel root? Apakah akan diteruskan? Jawabannya tidak. Hal ini sudah dijelaskan pada gambar di atas.
pada routing algoritma. Routing algoritma adalah prosedur yang menetapkan rute atau jalur untuk mentransferkan paket data dari sumber ke tujuan. Mereka membantu mengarahkan operasi lalu lintas internet secara efisien sebagai bagian algoritma dari perangkat lunak network layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi paket. Algoritma routing secara matematis menghitung jaluran terbaik, yaitu jalur biaya terkecil yang dapat dilalui oleh paket. Ketika sebuah paket datang meninggalkan sumbernya, ada banyak jalur berbeda yang dapat diambilnya ke tujuannya. Algoritma routing digunakan untuk menentukan secara matematis jalur terbaik yang harus diambil. Algoritma routing yang berbeda menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan jalur terbaik. Misalnya, algoritma vektor jarak menghitung grafik dari semua rute yang tersedia dengan meminta setiap titik disebut node. Menentukan biaya perjalanan ke setiap tetangga terdekat. Informasi ini dikumpulkan untuk setiap node untuk membuat tabel jarak dan digunakan untuk menentukan jalur terbaik dari satu node ke node lainnya. Next. Terdapat tujuan dari algoritma routing sederhana, yaitu mengingat satu set perute dengan tautan yang menghubungkan perute. Algoritma routing menentukan jalur yang baik dari sumber ke tujuan. Biasanya jalur baik adalah jalur yang memiliki biaya paling rendah. Tetapi kita akan melihat bahwa dalam praktiknya, masalah dunia nyata seperti masalah kebijakan misalnya, aturan seperti router X milik organisasi Y harus tidak meneruskan apapun yang berasal dari jaringan yang dimiliki oleh organisasi Z. Juga ikut berperan untuk memperumit algoritma yang secara konseptual sederhana dan elegan yang teorinya mendasari praktik perutean di jaringan saat ini. Next. Routing algoritma dapat dibagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama itu ada algoritma non-adiktif. Algoritma non-adiktif tidak mendasarkan keputusan routing pada keadaan lalu lintas data dan topologi jaringan saat ini. Pemilihan jalur komunikasi yang digunakan antar mesin pada algoritma ini ditentukan dari awal dan ditanamkan ke router pada saat jaringan diaktifkan. Algoritma routing ini disebut juga static routing. Next. Yang kedua adalah algoritma adiktif. Algoritma ini menentukan jalur komunikasi berdasarkan kondisi jaringan saat ini, seperti topologi yang digunakan dan juga kondisi lalu lintas data. Algoritma adiktif dynamic routing memperoleh informasi untuk proses routing secara lokal dari router terdekat atau dari semua router yang ada di jaringan. Dua hal yang penting yang menguntungkan dari adaptive routing adalah strategi routing adaptif dapat meningkatkan performance seperti apa yang diinginkan user. Yang kedua ada strategi adaptif dapat membantu kendali lalu lintas, akan tetapi strategi ini dapat menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, yang pertama ada proses pengambilan keputusan untuk menentukan rute menjadi sangat rumit. Akibatnya, beban pemrosesannya pada jaringan meningkat. Yang kedua, pada kebanyakan kasus, strategi adaptif tergantung pada informasi status yang dikumpulkan pada satu tempat, tetapi digunakan di tempat lain. Akibatnya, beban lalu lintas meningkat. Dan yang terakhir, strategi adaptif bisa memunculkan masalah seperti kemacetan apabila reaksi yang terjadi terlampau cepat atau menjadi tidak relevan apabila reaksi yang sangat lambat. Next. Algoritma routing terdiri dari dua metode. Metode pertama ada forward search algorithm. Dinyatakan sebagai menentukan jarak terpendek dari node awal yang ditentukan ke setiap node yang ada.
Algoritma diungkapkan dalam stage dengan K, buah stage, jalur terpendek node K, terdapat node sumber ditentukan. Node-node ini adalah node ini ada dalam himpunan N. Pada stage ke K+1, node yang tidak ada dalam M yang mempunyai jarak terpendek terhadap sumber ditambahkan ke M sebagai sebuah node dan ditambahkan dalam M, maka jalur dari sumber menjadi terdefinisi. Metode yang kedua ada backsearch algoritma, menentukan biaya terkecil yang diberikan node tujuan dari semua node yang ada. Algoritma ini juga diproses setiap stage. Pada setiap stage, algoritma menunjukkan masing-masing node. Definisi yang digunakan N sama dengan himpunan node yang terdapat pada jaringan. D merupakan node tujuan. I terdapat I, J adalah seperti keterangan di atas. C2 merupakan N adalah jalur biaya terkecil dari N ke D yang dihasilkan ketika algoritma dikerjakan. Backtracking adalah algoritma yang berbasis pada algoritma DFS atau Depth First Search yang dapat mencari solusi sebuah persoalan dengan lebih mangkus. Algoritma ini dapat menentukan solusi sebuah persoalan tanpa perlu memeriksa semua kemungkinan solusi dan hanya mempertimbangkan pencarian yang mengarah ke solusi. Algoritma ini merupakan algoritma yang berbasis DFS. Yang dilakukan oleh algoritma ini adalah mencari kemungkinan solusi dengan menelusuri hingga node terdalam. Kemudian dilakukan perjalanan kembali dengan melalui node-node calon solusi yang telah dikunjungi untuk menentukan jalur solusi lain yang lebih sesuai. Dengan kata lain, algoritma ini akan melakukan pencairan solusi secara berurutan dari jalur solusi satu ke jalur solusi lain. Namun akan berhenti bila solusi yang sesuai telah ditemukan. Next. Forwarding di lapisan jaringan. Peran lapisan jaringan dengan demikian tampak sederhana. Untuk memudahkan paket dari host pengirim ke host penerima, untuk melakukannya, dua fungsi lapisan jaringan yang penting dapat didefinisikan. Pertama ada forwarding. Ketika sebuah paket tiba di link input router harus memindahkan paket ke link output yang sesuai. Misalnya, paket yang datang dari host H1 ke router R1 harus diteruskan ke router berikutnya di jalur ke H2. Ada route, lapisan jaringan harus menentukan rute atau jalur yang diambil oleh paket saat mereka mengalir dari pengirim ke penerima. Algoritma yang menghitung jalur ini disebut sebagai algoritma routing. Algoritma perutuan akan menentukan misalnya jalur di mana paket-paket mengalir dari H1 ke H2. Next. Pertama ada forwarding mengacu pada tindakan router lokal untuk mentransfer paket dari antarmuka tautan input ke antarmuka tautan keluaran yang sesuai. Menggunakan analogi mengemudi, pertimbangan perjalanan dari Pennsylvania ke Florida yang dilakukan oleh pelancong kami yang dibahas sebelumnya. Selama perjalanan ini, pengemudi kami melewati banyak persimpangan dalam perjalanan ke Florida. Kita dapat menganggap penerusan sebagai proses melewati satu simpangan susun. Sebuah mobil memasuki simpang susun dari satu jalan dan menunjukkan jalan mana yang harus diambil untuk meninggalkan simpang itu. Kami menganggap perutan sebagai proses perencanaan perjalanan dari Pennsylvania ke Florida. Sebelum memulai perjalanan, pengemudi telah berkonsultasi dengan peta dan memiliki salah satu dari banyak jalur yang mungkin, dengan setiap jalur terdiri dari serangkaian segmen
jalan yang terhubung di simpang susun. Itu merupakan contoh proses perjalanan forwarding untuk menuju ke lokal posisi masing-masing. Next. Fungsi forwarding dalam lapisan jaringan utama atau bidang data adalah memindahkan paket dari input antarmuka ke sesuai antarmuka keluaran di router dan analog forwarding berupa proses untuk melewati pertukaran tunggal. Tiap router memiliki tabel forward. Router meneruskan paket dengan membariskan nilai bidang di header paket yang datang. Dan kemudian menggunakan nilai header ini untuk mengindeks ke tabel penerusan router. Nilai yang disimpan dalam entry table penerusan untuk header ini menunjukkan antarmuka tautan keluar router tempat paket akan diteruskan. Bergantung pada protokol lapisan jaringan, nilai header dapat berupa alamat tujuan paket atau indikasi koneksi tempat paket tersebut berada. Next. Dan berikut contoh transmisian data. Dapat dilihat dari terdapat dua komputer A dan komputer B, dan terdapat data masing-masing dari komputer tersebut. Dalam sebuah transmisi, dapat dilihat sebuah kotak itu tersusun dalam satu baris, itu terdapat penyangga. Penyangga itu digunakan apabila paket yang datang akan dijatuhkan jika tidak ada ruang kosong. Dan dapat dilihat paket tersebut sedang berada di dalam antrian. Paket yang keluar dari satu barisan tersebut itu adalah paket forward yang ditransmisikan. Dalam setiap paket terdapat nilai header. Nilai dalam header paket yang tiba. Terdapat contohnya di sini, nilai header seperti 0111 dan akan menuju ke tempatnya yang telah ditentukan. Dapat dilihat dari tabel routing algoritma. Routing algoritma menentukan jalur ujung akhir melalui jaringan menuju tabel forwarding. Tabel forwarding menentukan forwarding lokal di router ini, seperti nilai header yang akan menghasilkan output link yang berbeda. Contohnya seperti nilai header yang keluar 0100, maka output linknya 3. 0101, output linknya 2. 0111, output linknya 2. 100, output linknya 1. Next. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, routing algoritma menentukan nilai yang dimasukkan ke dalam tabel penerusan router. Routing algoritma mungkin terpusat, misalnya dengan algoritma yang dijalankan di situs pusat dan mengunduh informasi perusahaan ke masing-masing perute, atau terdesentralisasi, yaitu dengan bagian dari algoritma routing terdistribusi yang berjalan di setiap perute. Dalam kedua kasus, router menerima pesan protokol perouteran yang digunakan untuk mengkonfigurasi tabel penerusannya. Tujuan yang berbeda dan berbeda dari fungsi forwarding dan routing dapat diilustrasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kasus hipotesis dan tidak realistis tetapi layak secara teknis. Dari jaringan di mana semua tabel penerusan konfigurasikan secara langsung oleh operator manusia yang secara fisik ada di router. Operator manusia perlu berinteraksi satu sama lain untuk memastikan bahwa setiap tabel penerusan dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga paket mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan juga konfigurasi manusia akan lebih rawan kesalahan dan jauh lebih lambat untuk merespon perubahan topologi jaringan pada protokol routing. Materi selanjutnya yaitu mengenai IP forwarding.
IP forwarding adalah metode untuk meneruskan paket data dari sebuah jaringan ke jaringan lain yang berbeda kelas jaringan sehingga bisa berkomunikasi. IP forwarding sendiri biasa diaplikasikan dalam perangkat router. Secara default, router sudah memiliki kemampuan untuk forwarding paket. Namun, forwarding tersebut hanya dapat digunakan pada jaringan-jaringan yang terkoneksi pada satu router yang sama. Topologi di samping adalah contohnya. Apabila PC1 dengan alamat IP 192.168.1.0/24 ingin mengirim pesan, misalnya melakukan ping ke PC2 dengan alamat IP 192.168.2.0/24, maka tanpa perlu melakukan routing pun, pesan akan sampai ke tujuan. Router-router seperti Mikrotik dan Cisco sudah otomatis mengaktifkan kemampuan forwarding tersebut. Bagaimana dengan router-router yang lain? Misalkan router Linux. Router Linux juga memiliki kemampuan forwarding seperti di samping. Akan tetapi, fitur IP forwarding pada Linux tidak otomatis aktif. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena secara default IP forwarding pada Linux tidak aktif. Next. Cara mengaktifkan konfigurasi IP forwarding dengan menggunakan router Linux berbasis Debian dan CentOS. Pertama-tama, cek terlebih dahulu status IP forwarding router menggunakan perintah berikut. sysctlnet.ipv4.ip_forward atau dengan melihat konfigurasi file /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Nilai 0 menandakan bahwa IP forwarding tidak aktif. Jika IP forwarding non-aktif, maka router tidak bisa meneruskan paket yang ditujukan untuk jaringan yang berbeda. Cobalah untuk membuat topologi seperti berikut. Silakan gunakan router Debian atau CentOS, lalu konfigurasi IP address pada masing-masing perangkat. Next. Kemudian lakukan ping dari PC1 ke PC2. Sebagai contoh gambar berikut. Karena kemampuan IP forwarding pada router tidak diaktifkan, maka router tidak bisa meneruskan paket ping, sehingga ping dari PC1 ke PC2 gagal. Hal ini tidak terjadi apabila kalian menggunakan router Mikrotik atau Cisco karena secara default, router-router tersebut telah mengaktifkan forwarding. Kita dapat melakukan forwarding sementara dan permanen. Apa bedanya permanen dan sementara? Jika sementara, konfigurasi akan hilang setelah reboot. Sedangkan yang permanen, konfigurasi akan tetap ada walau di reboot. Dalam konfigurasi IP forwarding ini, kita hanya mengganti nilai yaitu 0 atau 1. 0 berarti mati dan 1 artinya menyala. Mengaktifkan IP forwarding. Untuk mengaktifkan IP forwarding di Linux, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu satu cara sementara menggunakan perintah berikut, yaitu sysctl-w not.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Dan menggunakan perintah di atas, sama saja kita mengubah konfigurasi IP forwarding yang awalnya bernilai 0 menjadi bernilai 1 yang artinya on atau menyala. Masih ada cara lain, yakni dengan mengubah konfigurasi file /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Nilai default pada konfigurasi file tersebut adalah 0. Untuk mengubahnya menjadi 1, kita dapat mengedit menggunakan editor seperti Vim atau Nano. Namun akan lebih cepat dengan menggunakan perintah echo seperti berikut ini. Echo 1 lebih besar /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Cek dengan perintah cat untuk melihat isi file di atas. Dua cara di atas memiliki sifat sementara. Apabila kalian merestart router, maka konfigurasi akan hilang dan kembali ke default. Next. Cara kedua yaitu cara permanen, untuk melakukan konfigurasi secara tetap, dalam artian konfigurasi tidak akan berubah ketika perangkat di restart.
maka kalian perlu mengedit konfigurasi IP forwarding. Gunakan editor misal Nano untuk mengubah konfigurasi. Pada Debian, menggunakan perintah nano/etc/sysctl.conf. Cari bagian pagar net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Kemudian hilangkan tanda pagar di depannya. Pada distro CentOS, menggunakan perintah nano/user/lib/ctl.d/50/stripdefault.conf. Pada baris paling bawah, tambahkan konfigurasi berikut, yaitu net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Selanjutnya, lakukan restart. Apabila kalian tidak ingin merestart router, maka gunakan perintah berikut untuk menjalankan konfigurasi IP forwarding. Untuk Debian, gunakan perintah sysctl/etc/sysctl.conf. Untuk distro CentOS, gunakan sysctl/user/lib/sysctl.d/50/stripdefault.conf. Dan perintah di atas tanpa perlu melakukan reboot, konfigurasi IP forwarding akan aktif. Untuk mengujinya, silakan lakukan ping kembali dari PC1 ke PC2 atau sebaliknya sebagai contoh berikut di bawah. Next. Cara menonaktifkan IP forward juga ada dengan dua cara, yaitu satu, cara sementara, yaitu untuk menonaktifkan IP forward, maka kalian bisa menggunakan beberapa cara berikut. Gunakan perintah sysctl/stripvoid net.ipv4.ip_forward sama dengan 1 atau echo 0 lebih besar /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Dengan cara permanen pada Debian, yaitu edit file /etc/sysctl.conf. nano/etc/sysctl.conf. Tambahkan tanda pagar pada bagian depan net.ipv4.ip_forward. Dengan CentOS, edit file /user/lib/sysctl.d/50/stripdefault.conf. nano_lib_sysctl.d/50/stripdefault.conf. Ubah nilai pada bagian net.ipv4.ip_forward menjadi 0. Next. Materi berikutnya yaitu routing protocols. Routing protocol adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik atau dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Menurut Bradley Mitchell, tahun 2016, setiap routing protokol mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu discovery yaitu mengenali router lain pada jaringan. Router management yaitu melacak semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data. Dan yang ketiga, path determination yaitu menentukan jalur secara dinamis. Next. Routing protokol dibagi menjadi dua, yaitu static routing, artinya route yang dibuat secara manual oleh administrator ke dalam konfigurasi router untuk mendefinisikan layout interface mana paket data akan dilewatkan. Kelebihan dari static routing yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang ketiga, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau route sudah diketahui terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan dari static routing yaitu satu, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil.
Yang kedua, semakin besar topologi, semakin rumit karena konfigurasi router dilakukan dengan cara manual, satu persatu komen yang diperlukan. Dan yang ketiga, yaitu karena banyaknya router yang harus diinput satu persatu, faktor human error atau kesalahan input akan lebih sering terjadi pada sesi ini. Yang kedua ada dynamic routing. Yaitu routing yang bekerja secara dinamis dan otomatis oleh suatu software routing yang berjalan pada router. Kelebihan dari dynamic routing yaitu satu, waktu yang digunakan dalam konfigurasi tiap router tergolong cepat. Yang kedua dapat langsung beradaptasi pada perubahan jaringan. Yang ketiga, lebih sedikit kemungkinan kesalahan input komen saat konfigurasi router. Dan yang keempat, sangat mendukung untuk jaringan berskala besar. Adapun kekurangan dari dynamic routing yaitu satu, membutuhkan resource memori dan CPU yang lebih besar dibandingkan jika hanya melakukan static routing. Yang kedua, membutuhkan kemampuan yang lebih dari administrator. Dan yang ketiga, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama. Next. Klasifikasi dynamic routing protocol yaitu satu, interior gateway protocol atau yang biasa disingkat dengan IGP. IGP adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS atau autonomous system yang sama. AS sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari AS dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh dari IGP antara lain yaitu RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Di dalam interior gateway protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu distant vector dan link state. Distant vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan. Contoh distant vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state protokol adalah OSPF dan ISIS. Next. Yang kedua ada exterior gateway protocol atau biasa disingkat dengan EGP. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan routing antar AS. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, karena itu disebut exterior gateway protocol. Contoh dari EGP sendiri adalah BGP, yaitu border gateway protocol. Next. Macam-macam routing protocol. Satu, yaitu RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector yang pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antar router disebut hop. RIP terdiri dari versi 1 dan versi 2. Kelebihan dari RIP yaitu satu, mendukung VLSM dan CIDR untuk RIP versi 2. Yang kedua, mudah dalam konfigurasi. Ketiga, tidak kompleks atau rumit. Yang keempat, mampu menonaktifkan auto summary route untuk RIP versi 2. Dan yang kelima yaitu mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangannya sendiri yaitu satu, tidak mendukung VLSM dan CIDR untuk RIP versi 1.
Yang kedua, memiliki batas maksimal 15 hop. Yang ketiga, tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1, yaitu untuk RIP versi 2. Yang keempat, proses convergence yang lambat. Dan yang kelima, melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat traffic menjadi padat. Next. Yang kedua ada EIGRP, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu Cisco proprietary yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam Distant Vector Routing Protocol, namun EIGRP tidak menggunakan hopcount untuk melakukan pemilihan jalur routing. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah tabel, yaitu 1. Routing table yang berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router. Yang kedua ada neighbor table yang berisi informasi router-router yang terkoneksi secara langsung atau directly connected. Yang ketiga ada topologi table, berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. EIGRP ini cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Kelebihannya sendiri yaitu 1. Mendukung VLSM dan CIDR. Yang kedua memiliki hopcount maksimal 224. Yang ketiga proses convergence yang cepat. Yang keempat memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. Dan yang kelima, mampu menonaktifkan auto summary route. Kekurangannya sendiri yaitu ada 3. 1. Merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. Yang kedua, melakukan update informasi terus-menerus. Dan yang ketiga, menggunakan lebih banyak resource router. Next. Yang ketiga ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First. OSPF merupakan Link State Routing Protocol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga untuk setiap link yang ada. Cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. OSPF menggunakan logaritma Dijkstra untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF akan mengetahui seluruh jalur yang ada pada jaringan tersebut. Kelebihan dari OSPF yaitu 1. Digunakan pada jaringan berskala besar. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Yang ketiga, tidak memiliki batasan pada hop count. Yang keempat, merupakan open standard protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Yang kelima, ada proses convergence yang cepat. Yang keenam, mendukung mekanisme autentikasi. Yang ketujuh, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya yaitu 1. Mengkonsumsi banyak resource. Dan yang kedua, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. Next. Yang keempat ada ISIS, Intermediate System. ISIS merupakan Link State Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol. ISIS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Selain konsep area, terdapat pula istilah level pada ISIS, yaitu level 1 merupakan intra-area router yang hanya mengetahui jalur routing dalam satu area. Level 2 merupakan backbone router, mengetahui seluruh jalur routing baik intra-area maupun inter-area. Yang ketiga ada level 12, yakni router yang menerapkan kebijakan baik level 1 maupun level 2. Router dengan level 1-2 akan memiliki 2 database. Satu untuk level 1, satu lagi untuk yang level 2. Kelebihannya sendiri yaitu 1. Memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Yang ketiga, proses convergence yang cepat. Yang keempat, scalable. Yang kelima, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya sendiri yaitu hanya 1, konfigurasinya yang lebih rumit.
Next. Next. Yang terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai Exterior Gateway Protocol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda AS. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. BGP termasuk dalam kategori Advanced Distance Vector. Namun kenyataannya dalam pemilihan jalur, BGP tidak hanya menggunakan acuan jarak, namun juga menggunakan parameter dan atribut lain yang lebih kompleks. Kelebihannya sendiri yaitu satu, lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protocol. Yang kedua, mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangannya yaitu konfigurasinya yang lebih kompleks atau rumit. Sini sudah sampai daftar pustaka. Bila materinya ada yang kurang jelas, mungkin bisa dicari di di link-link referensi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.